Pertama, kalau mau menang, apa yang harus dilakukan? Ya, apa keunggulan kita? Kalau nggak ada unggul, ya kenapa? Gimana orang tahu? Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, sebentar lagi nih kita akan memasuki tahun yang baru. Nah, sahabat sales pengen tahu kan gimana sih tips untuk merebut pasar dan memenangkan persaingan. Oke, sahabat sales, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh dengan perbincangan yang menarik kali ini, yuk kita simak yang mau lewat ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Pakai topi Superman ya Coach? Iya, karena bad hair day. Ya. Oke, Ya. Coach, gini nih. Lurus kan nih? Lurus. Coba dibuka topinya Coach. Bagaimana topinya? Kurang ke sini? Oke. Ya, kadang-kadang kan orang yang memakai topi nggak tahu kalau itu miring apa enggak sebenarnya. Jadi kadang-kadang membutuhkan orang lain untuk mengasih tahu bahwa miring apa enggak. Sama juga dengan kegiatan kehidupan kita ya. Kita butuh orang lain untuk mengasih tahu kalau kita salah jalan. Betul nggak? Iya. Emang kita selalu butuh orang lain ya? Kita selalu butuh orang untuk ngasih tahu kita jalannya udah benar atau jalan kita salah. Okay. Itu yang akan membuat orang menjadi bijak. Cuman gara-gara kasus topi lu. Ayo, silakan. Oke. Coach, gini nih, sebentar lagi kan kita masuk ke tahun yang baru nih. Yap. Sudah pasti dengan perubahan seperti ini gitu ya Coach ya, banyak kan juga orang menjual melalui dari online gitu kan. Nah, buat sahabat sales nih, gimana sih tipsnya, strateginya untuk memenangkan persaingan gitu Coach? Oke, memenangkan persaingan yang paling sederhana adalah produk Anda mesti mencari apa keunggulannya dibanding kompetitor. Kembali ke keunggulan produk ya? Ya, keunggulan produk. Kalau Anda nggak punya keunggulan produknya apa, minimal keunggulan servis. Minimal ada yang unggul gitu maksudnya. Jangan sampai produk kita itu nggak ada unggulnya. Kalau produk kita sama dengan kompetitor, maka ujung-ujungnya perangnya adalah harga, Bu. Jadi gini, setiap orang yang perang karena harga itu terjadi karena produknya tidak bagus. Atau bukan tidak bagus, produknya tidak ada bedanya sama kompetitor. Jadi makanya perang harga. Tapi kalau barangnya berbeda, maka apa yang terjadi? Harga tidak akan menjadi masalah. Saya paling gampang gini contohnya deh, paling gampang sederhana Ibu ya. Paling gampang sederhana gini nih contoh deh. Misalkan saya ambil contoh. Misalkan kayak alat ini deh Bu. Ini alat ini kan. Ini kan ada alat ionizer. Dan Ibu juga pakai alat ionizer kan? Ya. Nah, pertanyaan menarik. Harga barang ini kan nggak semua sama Bu. Setiap orang kan harganya berbeda. Nah pertanyaannya, berarti apakah ngadu-ngadu harga menjadi masalah nggak? Enggak. Kenapa? Karena mereka punya segmen sendiri, mereka punya target market sendiri yang membuat orang kenapa suka. Jadi kenapa kayak contoh kayak gini? Ya lucu aja bulat gini kan? Ya kalau Ibu kenapa? Karena itu ada 2 ionizer-nya, betul kan? Harganya kalau dibandingkan dengan yang lain, ya ada yang murah, ada yang mahal. Jadi bukanlah menjadi ketika kompetisi memenangkan harga di pasar adalah kata kuncinya apa keunggulan produkmu dibanding pesaing, itu dulu deh. Misal saya contoh deh, saya mau nyari di Topet, saya mau nyari di Shopee, saya mau cari di Blibli. Yang saya lakukan apa? Saya kan browsing dulu Bu dari seluruh produk. Oh yang ini kok murah ya? Gitu kan? Kok ini masa sih kan gitu kan? Dan akhirnya kita pilih bahwa produk yang menurut kita yang kelihatannya reasonable. Ketika kita beli 1 bagus, maka apa yang terjadi? Kita beli 3 kan yang itu. Nah kayak gitu Bu. Jadi artinya setiap barang yang pertama kali ada konsepnya foot in the door, yang artinya bahwa kalau dia nyoba 1 kali dia enak, dia suka, maka dia akan beli lagi yang berikutnya gitu loh. Nah jadi balik lagi pada kita sendiri. Kalau kita ngerasa pertama kalau mau menang, apa yang harus dilakukan? Ya apa keunggulan kita? Kalau nggak ada unggul ya kenapa? Gimana orang tahu? Misal contoh, saya trainer sales. Sekarang saya tanya, banyak nggak trainer sales? Banyak Bu, banyak banget. Yang entertainment banyak nggak? Trainer sales yang entertain? Ada. Apakah saya bakal menang kalau yang ngadepin orang entertain? Nggak bakalan. Karena mereka punya segmen sendiri. Tetapi orang pada ambil sama saya kenapa?
Kenapa pada banyak yang ikut pelatihan nama saya dan kemudian orang-orang perusahaan korporat besar sampai mereka mengontrak ke saya kita bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka melihat yang kita lakukan adalah khususnya di B2B untuk besarin market mereka, dan kita bantu melakukan analisa, bukan sekedar pelatihan, sampai ngebantu memastikan penjualan mereka naik. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh trainer lain, Ibu. Makanya corporate kita dipakai. Jadi ada keunggulan produk? Ada. Harga kita murah? Tidak, harga kita tidak murah, harga kita mahal. Pertanyaannya, Coach, pernah nggak bersaing dengan orang-orang yang harganya murah? Pernah, menang, kalah. Kalau saya masuk di segmen itu. Tapi kalau saya masuk di segmen yang berbeda, nama-nama itu nggak akan pernah muncul karena bersaingnya saya dengan orang-orang yang berbeda lagi kan. Nah itu maksudnya Bu. Jadi setiap produk saya harus punya apa keunggulan produk saya, itu yang membuat keunggulan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang bisa tahu produk kita unggul? Tahu dari mana? Kalau kita nggak pernah di media sosial, kita nggak pernah cerita, kita nggak pernah ngasih tahu, bagaimana orang tahu? Nggak ada yang tahu, Bu. Makanya website menjadi bagian yang penting, media sosial menjadi bagian penting untuk melakukan penyebaran sehingga orang lain jadi tahu bahwa produk kita unggul. Nah, yang ketiga barulah kita kirimkan pasukan sales untuk menggarap market untuk memenangkan persaingan. Jadi ujung-ujungnya apa, Bu? Pertama, target market, marketing, baru selling. Target market, marketingnya selling dulu. Baru selling. Gitu ya. Iya. Jadi grand strategi dulu. Grand strateginya apa? Grand strateginya adalah kita tentukan target market. Jadi nanti berikutnya lebih gampang jualan. Nah, kalau ditanya apakah benar gampang? Ya enggak, ada metodenya lagi. Ingat, usahakan setiap produk. Saya ambil contoh sederhana gini, Bu. Kebetulan kita punya satu produk ya. Kita punya satu produk menurut kita. Kemudian produk itu saya lihat kok kayaknya kurang laku ya. Bukan berarti Antonius Arif saya jualan produk pasti laku, enggak. Jadi saya ngeliat kok ada produk saya nggak laku ya. Ini salah di mana produk ini? Ternyata setelah saya amati salahnya di mana, karena produk tersebut tidak kelihatan, tidak terlihat bedanya apa sama kompetitor. Kalau tidak terlihat bedanya apa sama kompetitor, saya jual mati-matian, ya percuma, nggak bakal laku, Bu. Ya ada yang beli, ada. Terus ujung-ujungnya apa keunggulannya? Harga. Tapi lucunya produk kita yang lain, walaupun harga kita mahal, kenapa kok customer mau beli? Karena kita punya keunggulannya. Makanya sekarang tugas kita adalah mengevaluasi setiap produk-produk yang kita jual, produk-produk tersebut, apa keunggulannya. Itu sih kata kuncinya, Bu. Di review, dievaluasi, benar atau salah. Ada yang salah nggak? Kalau yang salah diperbaiki. Dan orang yang tidak memperbaiki tahun depan sih kelihatannya akan problem. Kita tahu produk kita tuh bagus mungkin dari Penjualan ke pasti customer ujungnya. atau penjualan. Pasti ujung-ujungnya penjualan. Ujung-ujungnya penjualan. Kalau penjualannya tinggi, penjualannya bagus, penjualan makin meningkat, berarti jalannya on the track. Tapi kalau mama ternyata ketika dijual, kok penjualannya makin lama tidak meningkat, makin menurun, berarti ada yang something wrong dengan produk itu. Maka harus diperbaiki. Masuk akal kan? Jadi sebenarnya jualan produk cuma kayak gitu doang. Berarti dengan begitu dia bisa merebut pasar gitu ya, Coach? Bisa merebut pasar. Merebut Meskipun pasar dengan berdasarkan produk yang sama. Dengan produk yang sama atau produknya dimodifikasi. Dimodifikasi. Jadi kayak misalkan, jadi kalau buat saya masih banyak metode-metode yang bisa kita rubah ya, Bu. Nah, ada metode yang menarik kalau berkaitan dengan pengembangan bisnisnya, itu adalah metode yang namanya scamper. Nah, scamper itu saya sambil baca ya, yang S-nya adalah substitute. Jadi kira-kira apa produk kita, kira-kira apa yang bisa disubstitusi dari sebuah produk. Yang kedua dikombinasi, apa yang bisa dikombinasi? Apakah produknya tadi misalkan desainnya A terus dikombinasikan menjadi B, kayak contoh misalkan saya punya pelatihan NLP digabungkan dengan bisnis maka jadi NLP for business misalkan, kayak gitu loh, Bu. Kemudian adapt itu mengambil ide dari ide tempat lain yang mungkin bisa diterapkan ke kita, tapi mungkin dari produk lain yang bisa dicocokkan kepada kita. Contoh juga makanan. Makanan itu juga bisa, Bu. Jadi itu model konsepnya adapt. Misalkan makanan Padang dibuat di modern, makanannya cabenya dikurangin dan sebagainya, itu namanya adapt. Berikutnya adalah modify. Modify itu mengkombinasikan misalkan kayak makanan Jepang dicampur sama makanan Padang, disebut namanya
Japanese fusion atau Padang fusion. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Tergantung mana, itu juga bisa. Tadi apa yang C, Coach? Yang Kan C yang combine. S, oh, combine. Kombinasi, dikombinasikan. Iya. Ya. Kemudian tadi modify ya, modify berarti digabung-gabungkan sama yang lain. Kemudian setelah itu put. Put itu artinya coba kalau produk itu digunakan ditaruh di tempat lain. Coba kira-kira kalau ditaruh, misalkan contoh dulu saya jual printer Epson, coba ditaruh di kepercetakan bisa nggak? Ke dunia fotografi bisa nggak? Itu adalah put. Eliminate tuh artinya ada nggak yang bisa dibuang? Ada nggak yang bisa di-delete dari barang? Misalkan contoh, kita jualan pelatihan, misalnya pelatihannya adalah pelatihan A, wah kayaknya nggak efektif ya, coba kalau gitu kita potong deh, kita kurangin. Nah itu kan pernah saya lakukan. Virtual selling, saya pecah menjadi 3, Bu. Oke. Nah itu juga artinya di-eliminate. Atau di reverse, reverse itu dibalik. Misalkan contoh kalau reverse kayak gini, Bu. Mungkin nggak buka restoran tanpa piring? Mungkin nggak buka restoran tanpa sendok? Itu di reverse, dibalik. Buka restoran tanpa sharing. Itu namanya istilahnya, namanya reverse. Jadi metode yang bisa dipakai buat bisnis adalah salah satu yang paling sederhana adalah scamper Ya, jadi Scamper. substitute, combine, terus kemudian adapt, kemudian modify, put, dan terakhir adalah eliminate dan reverse. Jadi setiap kita ngeliat produk itu bisa ditempatkan di mana. Saya ambil contoh deh. Lagi kalau kita lihat contoh yang paling gampang sederhana kayak gini deh. Misalkan contoh kita mau buat tas atau buat kaos deh. Kita buat kaos. Biasa kan ideal kaos ada sablon ya. Iya. Nah, bisa nggak tetap sablon tapi bukan kaos? Bentuknya misalkan kayak karung gitu misalkan. Jadi itu namanya substitute. Jadi benda yang sama disubstitusi ke tempat lain. Atau misalkan combine. Misalkan produk kita tadi ya, yang sablon dikombinasi misalkan dengan model, misalkan contoh ya, sablon apa misalnya digabung dengan kerah, atau sablon dibuat konsepnya pakai berenda-renda misalnya, kombinasi sama kayak baju Jawa misalnya gitu ya. Bisa kombinasi, bisa aja. Atau misalkan batik selama ini cuman batik biasa, tapi batik kali ini kan kayak batik dulu kan dibuat tuh kayak AC Milan gitu kan, ada dibuat tuh batik baju gitu. Tapi batiknya kenapa nggak diganti? Misal batik baju tentang orang-orang yang suka zaman-zaman dulu, misalkan orang-orang zaman saya misalkan senang Voltus, senang Gundam, sedang Megaloman, kenapa nggak dijadiin batik? Power Ranger. Ya kayak Power Ranger zaman sekarang. Gitu ya, itu dikombinasikan. Jadi model-model kombinasi. Kalau adapt berarti apa? Misalkan kita ngeliat ini produk ini, apa yang bisa kita adaptasi ke bisnis gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa lakukan di tempat yang lain. Misalkan contoh, kayaknya saya pernah lihat nih di Jepang ada kayak gini nih, kayaknya bisa nih diterapkan Indonesia, itu adapt. Gitu ya. Nah kalau modify bener-bener barangnya diubah, ditambah, diapain, pokoknya diubah aja. Pasti itu cost juga ya? Ya pasti semua cost ya. Pokoknya diubah, benarnya diubah gitu. Misal kayak contoh pelatihan kita punya pelatihan A diubah. Kayak contoh nih, tadi kan aku ngobrol sama si Ica, kayaknya ada satu produk yang kita kurang laku, tahun depan kita ubah ya. Aku buat judul baru, itu artinya produk yang sama tapi aku modify untuk jadi laku. Nah kalau put artinya ditaruh di tempat mana yang bisa ditaruh, supaya mungkin kita nggak pernah ngeliat produk itu kalau ditaruh. Misalnya gue belum, kayak contoh dulu jualan CD di toko CD, kenapa nggak pernah jualan di KFC misalnya kayak gitu loh Bu, itu put kayak gitu loh. Jadi ditaruh tempat yang enggak. Nah kalau eliminate ya berarti kayak itu, barang yang dibuat kecil. Contoh dulu apa ya, yang produk Rinso itu ukuran besar dibuat jadi ukuran saset. Sampo ukuran botol dibuat jadi ukuran kecil buat keramas 1-2 kali. Nah itu masuk kategorinya eliminate. Nah kayak gitu. Reverse ya berarti benar-benar dikebalikin. Dibuat balik yang berbeda misalkan. Jadi misalkan contoh apa zaman sekarang, pelatihan sekarang online. Gimana cara pelatihan nggak online? Udah hybrid. Terus gimana caranya pelatihan tapi nggak pakai tatap muka? Oh berarti bikin buku. Terus di buku itu misalnya ada
langkah-langkah, atau bukunya itu ada game, bikin game board, itu masuk kategorinya reverse. Coach, kalau misalnya ini saya pernah nonton nih film, ada nih cewek, dia itu mau bisnis ya, dapat tugas dari sekolah, jadi dia itu bisnisnya gini Coach, dia beli baju bekas, terus nanti dari baju bekas tuh misalnya dia cuma ngambil digunting-gunting misalnya pitanya, terus nanti dia bikin jadi kalung gitu kan, atau nanti dia ambil render-rendernya dibikin jadi gelang. Nah itu tuh masuk ke kategori yang mana tuh Coach? Ya bisa kamu kombinasi semuanya. Jadi ada combine, ada macam-macam. Jadi metode ini bisa dipakai, diterapkan di dalam sebuah bisnis. Jadi kalau kita punya bingung produk ini mau diapain, itu yang mesti dikombinasikan. Mungkin itu aja Bu yang kita bahas hari ini. Oke. Nah sahabat sales, kalau mau ngomongin tentang keunggulan produk tuh kan pasti nggak akan ada habisnya ya sahabat sales ya. Karena produk kita itu sangat-sangat dinamis. Bisa dinamis ya gitu ya, dan bisa sangat dibuat bervariasi. Nah sahabat sales di sini lagi hujan ya, jadi kalau mungkin dengar suara air hujan ya. Nah, Coach Arif, kalau misalnya ada sahabat sales yang pengen tahu bisa tentang masuk latihan, ke salesuniversity.id, bisa masuk ke salesuniversity.id, di sana ada pelatihannya. Jadi Anda tinggal masuk, scroll bawah di caption, Anda tinggal diklik, di sana ada informasi tentang pelatihan-pelatihan kita, baik yang online maupun yang offline. Oke? So akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan saya Ana Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performance. Bye bye.